Shalom saudara-saudara, kita masuk dalam iman Kristen. Topik pembahasan kita adalah mengenai ajaran mengenai kekhawatiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekhawatiran berasal dari kata dasar khawatir. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Dalam bentuk kata bendanya atau nouns, yakni kekhawatiran adalah perasaan cemas, takut, khawatir terhadap sesuatu hal. Alkitab dalam bahasa Yunani, kata khawatir disebut dengan merimnao, dari kata dasar merizo yang artinya terbagi atau membagi, memilah atau memisah, membuat perbedaan dan menyebar. Artinya dalam definisi Alkitab, kekhawatiran itu adalah ketika pikiran atau pandangan terbagi-bagi ke sana ke sini, menyebar ke sana ke sini, atau terpisah atau berantakan ke sana ke sini. Secara umum, bentuk kekhawatiran yang lazim menguasai manusia adalah: satu, kekhawatiran akibat kesalahan atau kejahatan yang diperbuat atau kita sering sebut dengan istilah dosa. Dua, kekhawatiran menghadapi kematian sebab manusia akan mati. Tiga, kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari. Dalam Perjanjian Lama diterangkan bahwa kekhawatiran pertama sekali dirasakan dan menguasai hidup manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, 7-11. Artinya kekhawatiran adalah dampak dari dosa, yakni dampak kecemasan, ketakutan, gelisah yang muncul karena adanya perbuatan atau dosa atau perbuatan yang melanggar perintah atau sabda Allah. Gejala kekhawatiran bukanlah gejala personal atau gejala yang dialami perseorangan, tetapi gejala yang terjadi secara universal kepada setiap manusia. Karena Alkitab menerangkan bahwa semua manusia telah berdosa dalam Roma 3 ayat 23, 1 Petrus 2 ayat 22. Perjanjian Lama menerangkan bahwa kekhawatiran akan menyebabkan kerusakan tubuh jasmania seperti yang dikatakan pengamsal. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal pasal 12 ayat 25. Dan kekhawatiran dapat mendatangkan kerusakan kesehatan tubuh. Artinya kekhawatiran sangat rentan mendatangkan berbagai penyakit dalam diri manusia. Seperti yang dikatakan pengamsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, dalam Amsal 17 ayat 22. Jadi menurut Perjanjian Lama, kekhawatiran itu bukanlah gejala biasa, tetapi kekhawatiran itu bagaikan pembunuh berdarah dingin yang merampas kesehatan dan kebahagiaan manusia. Karena itu di dalam Alkitab tidak ada tempat bagi kekhawatiran dalam iman Kristen. Kekhawatiran itu harus dilawan dan dimusnahkan. Dan menurut Pemazmur, kekhawatiran tidak dapat dikalahkan dengan kemampuan manusia, tetapi kekhawatiran dapat dikalahkan dengan percaya, berharap, dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42:6. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menerangkan bahwa kekhawatiran tidak akan membawa manusia itu kepada masa depan atau kehidupan yang lebih baik. Justru kekhawatiran itu akan menjauhkan manusia dari masa depan yang baik. Sebab itu kekhawatiran tidak akan pernah membawa manusia kepada jalan keluar atau solusi dari masalahnya. Malah sebaliknya, kekhawatiran akan semakin menambah parah persoalan dalam hidup seseorang. Artinya seseorang tidak akan bisa mencapai masa depannya yang gilang gemilang yang disediakan Allah baginya jika hidupnya dipenuhi kekhawatiran, seperti sabda Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Tuhan Yesus juga menerangkan bahwa manusia acap kali mempersulit dirinya sendiri dan merusak dirinya sendiri karena tidak mampu menguasai hati dan pikirannya. Bagaimana manusia sering sekali mencampurkan dan menumpukkan masalah-masalahnya dari berbagai hari dan waktu di dalam hati dan pikirannya. Ia hidup hari ini dan bergumul pada hari ini, tetapi ia sudah mensusahkan dirinya dengan persoalan-persoalan atau mereka-reka persoalan dan pergumulan tentang hari esok. Menurut Tuhan Yesus, manusia tidak akan mampu mencukupkan dirinya kepada persoalan hari ini dan tidak usah mensusahkan diri tentang hari esok, karena hari esok memiliki persoalan sendiri. Dan menurut Tuhan Yesus, pola pikir seperti inilah yang acap kali menjebak manusia pada dosa kekhawatiran, seperti sabda Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus juga menerangkan jenis kekhawatiran yang sering menguasai manusia, yakni soal makanan dan minuman, soal pakaian. Artinya menurut Tuhan Yesus, pintu masuk kekhawatiran dalam hidup manusia lazimnya selalu dalam soal sandang, pangan, dan papan, seperti sabda Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius 6 ayat 25 tambah 31. Mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini akan segala kebutuhan dan keperluannya? Karena menurut Tuhan Yesus, Tuhan Allah tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan Allah mampu menyediakan semuanya itu, segala sesuatu yang kita perlukan. Seperti sabda Tuhan Yesus, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu, dalam Matius 6 ayat 32. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Matius 6 ayat 30. Jadi mengertilah kita apa alasannya, sehingga kita tidak perlu khawatir atas perjalanan hidup kita di dunia ini menurut kacamata Alkitab. Maka jawabannya adalah karena Tuhan turut bekerja, memenuhi, memberkati segala apa yang kita perlukan dalam hidup kita, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 30-31. Dan sabda Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, dalam Filipi 4 ayat 19. Dan Alkitab menerangkan ada beberapa hal yang harus dilakukan setiap orang percaya untuk melawan dan menang atas kekhawatiran dalam hidupnya, yaitu pertama, mencari Tuhan. Bisa kita lihat referensinya dalam Mazmur 34 ayat 4. Kedua, berdoa dan mengucap syukur dalam Filipi 4 ayat 6. Ketiga, selalu memikirkan apa yang baik dan bahagia, Mazmur 17 ayat 22. Keempat, menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam peribadatan, 1 Petrus 5 ayat 7. Demikianlah iman Kristen soal kekhawatiran, sehingga kita mengerti bahwa jika kekhawatiran ada akan menjadi pintu penghalang kita untuk menggapai masa depan yang disediakan Allah. Tuhan Yesus memberkati.